Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jenny Wakelulu dengan NIM 2201060014, Prodi Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana Kupang. Nah teman-teman, di sini kita akan belajar tentang larutan. Nah, larutan itu terdiri dari larutan ideal, termodinamika pencaturan larutan ideal dan hukum Henry, hukum distribusi Nash dan sifat kualitatif larutan. Nah, di sini pasti teman-teman bertanya apa itu larutan. Nah, larutan itu sendiri adalah suatu campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat yang tidak dapat dicampurkan secara langsung, contohnya air dan garam. Nah, larutan ideal. Larutan ideal didefinisikan sebagai larutan yang memenuhi hukum Raoult jika tekanan uap hasil pengamatan tidak sama dengan tekanan uap berdasarkan perhitungan hukum Raoult, maka larutan tersebut tidak ideal. Bila interaksi antar molekul komponen-komponen larutan sama besar dengan interaksi antar molekul komponen-komponen tersebut pada keadaan murni, maka terbentuklah suatu idealisasi yang disebut larutan ideal. Larutan ideal memenuhi hukum Raoult, yaitu bahwa tekanan uap pelarut cair berbanding tepat lurus dengan fraksi mol pelarut dalam larutan. Adapun ciri-ciri larutan ideal, yang pertama, tidak ada perubahan sifat dari komponen selain dari pengenceran ketika saat bercampur. Yang kedua, tidak ada panas yang diserap dan dilepaskan. Yang ketiga, tidak ada penyusutan volume. Dan yang keempat, mengikuti hukum Raoult. Nah, ciri lain larutan ideal adalah bahwa volumenya merupakan penjumlahan tepat volume komponen-komponen penyusunnya. Pada larutan non-ideal, penjumlahan volume zat terlarut murni dan pelarut murni tidaklah sama dengan volume larut. Yang berikut adalah larutan ideal dan gaya intermolekul. Nah, dalam sebuah larutan, beberapa molekul yang berenergi besar dapat menggunakan energinya untuk mengalahkan daya tarik intermolekul permukaan cairan dan melepaskan diri untuk kemudian menjadi uap. Semakin kecil daya intermolekul, semakin banyak molekul yang dapat melepaskan diri pada suhu tertentu. Apabila kita mempunyai larutan kedua, hal yang sama juga terjadi. Pada suhu tertentu, sebagian dari molekul-molekul yang ada akan mempunyai energi yang cukup untuk melepaskan diri dari permukaan larutan. Pada sebuah larutan ideal, dari campuran kedua larutan ini, kecenderungan dari dua macam molekul di dalamnya untuk melepaskan diri tidak berubah. Diagram ini menunjukkan campuran 50/50 dari dua larutan, yang berarti bahwa hanya ada separuh dari tiap jenis molekul yang berada di permukaan campuran larutan dibanding jumlah tiap jenis molekul pada permukaan larutan awalnya. Apabila proporsi dari tiap jenis molekul yang melepaskan diri tetap sama, tentu saja hanya ada separuh dari tiap jenis molekul yang dapat melepaskan diri dari campuran larutan pada saat waktu tertentu. Persis sama dengan besar daya intermolekul antara sebuah molekul merah dan sebuah molekul biru. Apabila daya tersebut berubah, kecenderungan molekul untuk melepaskan diri juga akan berubah. Demikian halnya dengan daya antar dua molekul biru dan daya antar sebuah molekul biru dan sebuah molekul merah. Daya tersebut juga harus sama, dan kalau tidak, kecenderungan molekul biru untuk melepaskan diri juga akan berubah. Yang berikut termodinamika pencampuran larutan ideal dan hukum Henry. Termodinamika pencampuran larutan ideal. Adapun definisi dan karakteristiknya. Dalam termodinamika, larutan ideal adalah campuran dua zat atau lebih yang interaksi antar molekulnya identik dan sama dengan interaksi antar molekul murni. Artinya, entalpi pencampuran nol dan entropi pencampurannya positif. Contoh solusi idealnya yaitu parafin linear, benzena toluena, dan silena. Sebenarnya tidak ada solusi yang bisa dikatakan ideal, tapi beberapa larutan kondisinya benar-benar mendekati keadaan yang ideal. Contohnya heksana dan heptana,
bensena dan metilbensena, propana dan propanol. Signifikansi termodinamika. Konsep larutan ideal penting dalam termodinamika karena memungkinkan prediksi perilaku larutan nyata berdasarkan sifat-sifat komponen murninya. Hal ini sangat penting dalam memahami reaksi kimia dan transisi fasa, di mana model larutan ideal dapat digunakan untuk memperkirakan sifat termodinamika campuran. Yang berikut hukum Henry. Hukum Henry adalah hukum gas yang menyatakan bahwa pada suhu konstan, jumlah gas yang terlarut dalam suatu cairan berbanding lurus dengan tekanan parsial gas di atas cairan tersebut. Nama hukum ini diambil dari nama William Henry yang pertama kali mendeskripsikan pada awal abad ke-19. Nah, hubungannya dengan hukum Raoult. Hukum Henry berkaitan dengan hukum Raoult yang menyatakan bahwa tekanan uap suatu larutan sama dengan tekanan uap pelarut murni dikalikan fraksi mol pelarut. Untuk larutan ideal, hukum Raoult merupakan kasus khusus dari hukum Henry di mana proporsionalitas sama dengan tekanan uap pelarut murni. Yang berikut variasi konstanta Henry. Konstanta Henry dapat didefinisikan dengan berbagai cara bergantung pada pilihan pelarut dan gas. Contohnya dapat didefinisikan sebagai rasio konsentrasi gas dalam larutan terhadap tekanan parsialnya di atas larutan, atau sebagai rasio fraksi mol gas dalam larutan terhadap tekanan parsialnya. Variasi ini penting dalam memahami perilaku sistem nyata dan dalam menerapkan hukum Henry pada permasalahan tertentu. Yang berikut adalah hukum distribusi Nernst dan sifat kualitatif larutan. Adapun hukum distribusi Nernst. Hukum distribusi Nernst juga dikenal sebagai hukum distribusi Nernst-Flach adalah hukum yang menjelaskan bagaimana distribusi ion-ion dalam larutan elektrolit. Hukum ini ditemukan oleh Walter Nernst pada tahun 1888 dan menjelaskan bahwa distribusi ion-ion dalam larutan elektrolit tergantung pada potensial elektrokimia dan konsentrasi ion-ion dalam larutan. Nah, sifat koligatif larutan adalah sifat-sifat yang tergantung pada konsentrasi zat terlarut dalam larutan, tetapi tidak bergantung pada jenis zat tertentu. Sifat-sifat ini meliputi tekanan uap larutan, titik BD, titik BQ, dan tekanan osmotik larutan. Nah, sifat koligatif larutan dapat dibedakan menjadi dua macam, sifat larutan non-elektrolit dan elektrolit. Nah, larutan non-elektrolit memiliki sifat koligatif yang lebih rendah daripada larutan elektrolit karena zat terlarut dalam larutan non-elektrolit tidak terurai menjadi ion-ion. Adapun hubungan hukum distribusi Nernst dengan sifat koligatif larutan. Nah, hukum distribusi Nernst dan sifat koligatif larutan memiliki hubungan yang erat dalam pengertian distribusi ion-ion dalam larutan elektrolit. Hukum ini menjelaskan bagaimana distribusi ion-ion dalam larutan elektrolit tergantung pada potensial elektrokimia dan konsentrasi ion-ion dalam larutan, yang ada gilirannya mempengaruhi sifat koligatif larutan. Oleh karena itu, hukum distribusi Nernst sangat penting dalam memahami sifat koligatif larutan, terutama dalam pengembangan teori dan aplikasi dalam bidang kimia, fisika, dan biokimia.